وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Kita lanjutkan bahasan dari sholat jenazah. Kemarin telah sampai bahasan sholat gaib. Sholat gaib, sholat yang dilaksanakan kepada jenazah yang memang tidak disolatkan, seperti orang yang meninggal karena kecelakaan, tenggelam, sehingga dia tidak sempat disolatkan, maka berlaku sholat gaib. Demikian juga seorang yang meninggal di negeri kafir, yang mereka jenazahnya tidak disolatkan, maka berlaku sholat gaib. Jadi sholat gaib itu bukan setiap saat, karena bicara kematian, setiap detik ada kematian. Jadi para ulama tidak pernah menganjurkan untuk sholat gaib pada momen tertentu saja. Nah, sholat gaib yang pernah Nabi kerjakan ketika wafatnya Raja Najasyi, Raja Ethiopia, yang dia menyembunyikan keislamannya. Ya, Raja Ethiopia, Raja Kristen, dia masuk Islam, namun dia menyembunyikan keislamannya. Dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk sholat gaib kepada Raja Najasyi. Jadi dalam dunia dakwah, kadang banyak orang-orang kafir, dia meyakini Islam dan dia menyembunyikan keislamannya karena khawatir fitnah. Dan di masa Nabi SAW, orang kafir itu, penguasa kafir itu, ada yang masuk Islam secara terbuka, ada yang masuk Islam sembunyi-sembunyi, dan ada yang menentang. Jadi jamaah sekalian, banyak di dunia ini orang terpikat dengan Islam. Dan ketika dia Islam, dia hijrah, menyendiri. Karena kalau terang-terangan Islam, tentu resikonya musuhnya banyak. Ini yang terjadi di kehidupan ini. Jadi dakwah itu pasti berpengaruh. Dakwah itu pasti mempunyai manfaat. Ya, tanpa kita sadari banyak orang-orang kafir itu diam-diam masuk Islam. Banyak, Pak. Bahkan beberapa tokoh mereka masuk Islam. Untuk itu jemaah sekalian, jangan ragu kita untuk menampakkan siar-siar keislaman kita. Karena kebenaran itu nggak boleh disembunyikan. Ini hadis tentang kisah Raja Ethiopia yang masuk Islam, Raja Najasyi. Ini cukup menarik. Dia sendirian, ya, rakyatnya Nasrani, tapi dia Muslim. Cuman dia menyembunyikan keislamannya. Nah, Nabi sholat gaib. Jadi kalau sholat gaib itu untuk pejabat, ini enggak benar. Banyak instansi-instansi, begitu ada keluarga pejabat yang meninggal, karyawannya sholat gaib. Gilan kalau karyawan biasa enggak ada sholat gaib. Ini enggak usah cari muka. Berapa kali saya diminta imam sholat gaib, Pak Ustadz nanti imam sholat gaib, siapa yang meninggal? Orang tuanya pejabat, ya, pejabat suatu institusi pemerintahan gitu. Kadang
DKM juga menjilat kepada pimpinan kantor, karena maksudnya wilayah kantor itu banyak. Gak usah lah Pak, doain saja ya, doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu itu bisa dibaca di luar sholat jenazah. Umumkan jamaah sekalian, ada keluarga kita yang wafat, orang tuanya, kita doakan semoga husnul khotimah. Doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu dan seterusnya. Nggak perlu menjilat, mari kita sholat gaib. Udah disolatin. Saya tanya udah sholat belum di kampungnya? Udah disolatkan, ya sudah. Jadi nggak perlu dipaksa-paksain sholat gaib gitu. Jadi tentang pejabat itu diminta sholat gaib, nggak usah, doakan saja. Kemarin juga waktu COVID di suatu komplek Jumatan, Pak Ustadz di sini kemarin ada yang meninggal, orang kaya ya. Iya, orang susah nggak dimintain sholat gaib. Jadi kadang nggak adil. Gitu. Kalau mau fair, semuanya disolatin gaib, yang kaya, yang miskin sholat gaib. Jangan mentang-mentang kaya terpandang kita menjilat, kita sholat gaib. Nggak perlu, sholat gaib itu ada syariat. Doakan saja. Siapapun dia kaum muslimin, kita disunahkan mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu dan seterusnya. Poin yang ke-9, dibolehkan sholat jenazah ketika jenazah sudah dikuburkan. Ini juga bentuk sholat jenazah, jenazahnya sudah dikuburkan. Jadi kalau seandainya kita terlambat, tidak sempat menyolatkan jenazah, jenazahnya sudah dimakamkan, kita boleh sholat jenazah di kuburannya, ya, di makamnya, tetap menghadap kiblat. Ini kuburannya, ya kan? Ini nisannya, ya, batu nisannya di sini. Sholatnya menghadap kiblat. Sholat. Jadi kalau kita punya sahabat, orang dekat, guru, atau orang-orang yang memang kita cintai, wafat, dan kita dalam kondisi nggak sempat untuk menghadiri pemakamannya, maka besoknya atau udah seminggu, atau Nabi di sini sudah 1 bulan, Nabi dikabarkan bahwa merbot masjid wafat. Pas meninggalnya Nabi nggak dikabarkan. Kenapa? Merbot, nggak penting. Kan gitu Pak ya. Jadi memang kadang status sosial itu masih berlaku di masyarakat. Kalau orang susah itu ya jarang yang peduli. Kalau orang kaya, waduh, repot semuanya. Nah, Nabi marah. Kenapa saya nggak dikabarkan? Itu. Mungkin maksud para sahabat yang meninggal nggak penting, jadi nggak perlu dikabarkan Nabi. Ternyata Nabi marah. Ya, marah karena Nabi orang yang tidak memandang status sosial. Beda dengan kita, ya, terlalu cari muka. Ya. Nah, Nabi begitu tahu, tunjukkan kuburannya. Kemudian Nabi datang, ya, mendatangi kuburannya. Nabi sholat jenazah. Dan Nabi mengatakan inna hadil kubura mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kubur ini gelap. Ya. Kubur ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Allah menerangkan kubur itu dengan salatku. Berarti sholat jenazah itu diantara manfaatnya
bisa memberikan cahaya di alam kubur itu. Gelap kubur itu, gelap bagi si mayit, dan bisa terang dengan sholat kita. Ini hadis bagus sekali. Siapa merbot ini? Merbot ini perempuan. Merbot ini perempuan. Ya, merbot di masa Nabi perempuan. Nah, hadis ini memberikan pelajaran yang pertama, bolehnya perempuan ngurus masjid. Boleh merbot perempuan. Ya, jadi boleh. Jadi kan kita kan merbot laki-laki terus kan? Di masa Nabi merbotnya ternyata perempuan. Sebagian ulama jadikan dalil ini juga tentang bolehnya perempuan haid di masjid. Karena Nabi nggak pernah mengatakan kepada perempuan ini, kalau kamu haid nggak boleh di masjid. Sehingga kata para ulama seperti Ibnu Hazm dan seterusnya mengatakan bahwa perempuan boleh masuk masjid sedang dia haid, asalkan bisa menjaga kesucian masjid. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dibolehkan kita sholat jenazah walaupun sudah 1 bulan jenazah itu dikuburkan, boleh kita sholat di kuburnya. Ini sunnah yang hilang. Orang kebanyakan ke kuburan itu hanya tabur bunga. Tabur bunga. Kuburan di mana? Ya, dia hanya tabur bunga. Ngikuti budaya orang-orang di luar Islam, orang kafir. Padahal kalau mau dia sholat, dan boleh. Kalau tidak injak-injak berjamaah boleh. Kalau memungkinkan berjamaah, misalnya ada beberapa orang mau ikut, boleh di kubur itu. Selama tidak nginjak-injak kuburan yang lain. Misalnya kuburannya jaraknya agak cukup kayak di San Diego Hill, Kerawang. Jaraknya agak lebar. Kalau pemakaman umum kan sempit, ya Pak ya, yang murah, ya kan? Itu sehingga nggak bisa kita berjamaah. Tapi kalau bisa berjamaah, boleh berjamaah walaupun sudah dikuburkan jenazah. Ini sunnah yang hilang. Sunnah yang hilang. Kebanyakan orang dikubur mengikuti budaya orang-orang kufar, hanya tabur bunga. Harusnya tabur doa. Harusnya tabur. Ini dalil bagus sekali. Ya, jadi kalau terlambat, mungkin keluarga kita di kampung kita nggak sempat. Nah, zaman sekarang ini mau naik apa-apa harus ada surat vaksin, gitu. Katanya di Arab Saudi divaksin lagi, kalau nggak benar bisa ditangkap bohong, itu hoax, gitu. Ya, jadi orang mau umroh nggak jadi, saya belum vaksin, ntar macam-macam di sono bisa dipenjara, banyak yang bohong ya. Nah, karena kita nggak bisa berangkat sehingga nggak bisa menghadiri pemakamannya. Udah seminggu baru bisa datang ke kuburannya untuk sholat jenazah. Kemudian yang keempat, pelajaran juga jamaah sekalian bagi kita bahwa sholat di atas kubur itu tetap menghadap kiblat. Ya, salat di kubur itu tetap menghadap kiblat. Jadi posisinya seperti salat jenazahnya ada, gitu, menghadap kiblat. Ya, kalau laki-laki tetap di arah kepala, perempuan posisinya di tengah-tengah. Ini tentang salat di kuburan. Waktunya juga bebas, ya. Kita datang pagi boleh, datang malam juga boleh. Dan pernah saya terangkan, sholat ziarah kubur itu yang lebih utama adalah malam. Ya, ziarah kubur
lebih utama malam, karena sama seperti dalam kubur, gelap. Jadi kalau kita mau ziarah kubur bagus tengah malam. Bagaimana dalam hadis Muslim, riwayat Imam Muslim, Nabi datang ke kubur tengah malam. Gitu. Kita nggak ada yang berani ya Pak ya, tengah malam ke kuburan, karena dari kecil kita sudah disuguhi film-film mistik tentang keangkeran kuburan. Masuk tuh alam bawah sadar, masuk ya. Kalau di Timur Tengah kayak di Saudi itu nggak ada pikiran takut sama setan. Orang Saudi itu nggak ada pikiran takut sama setan, ketemu setan biasa saja. Kalau kita film tuh ke bawah tuh, sama kayak kasus virus. Begitu virus pertama kali muncul, itu film orang gelimpangan di Wuhan tuh disetel terus masuk alam bawah sadar. Padahal tuh film bohong, ya kan? Orang gelimpangan di Wuhan itu karena apa namanya, corona, ke bawah alam bawah sadar. Iya, makanya sampai hari ini nggak hilang ketakutan itu, gitu. Walaupun sudah ketahuan apa namanya modusnya, gitu. Tapi itu pengaruh. Ya. Sama kayak film PKI itu, ya, film PKI diputer-puter tuh, gitu. Orang taunya komunis itu kejam, ya, ternyata penjahatnya dua, ya, komunis sama Amerika juga yang setting itu, ya, cuci otak itu, film itu. Makanya orang kita lihat kuburan tuh gak kadang berani malam tuh, ya, kecuci alam bawah sadarnya. Ngaji ya ngaji tauhid akidah, tetap kagak berani. Temu setan mana? Walaupun ustadz tuh ngibrit juga itu, ya, temu setan, ya kan? Iya, kak ngacir juga itu, ya kan? Nah itu alam bawah sadar. Nah ini contoh aja mas. Kemudian pelajaran lagi dari hadis ini tentang bolehnya mengumumkan kematian kalau memang itu orang dekat. Jadi masalah pengumuman kematian itu kata ulama dilihat maslahatnya. Ketika Nabi nggak tahu, Nabi marah. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Nabi marah. Jadi boleh diumumkan di masjid umpamanya. Memang maslahat, tapi kalau kita jauh nggak perlu diumumkan. Diumumkan di koran dan seterusnya nggak perlu. Diumumkan di warga setempat yang dia punya hak untuk menyelenggarakan jenazah, mandikannya, kafankannya, sholatkannya, gitu. Apalagi orang itu memang orang yang aktif di masjid, gitu. Kemudian pelajaran lagi bahwasanya tidak boleh kita merendahkan seseorang karena status sosial. Nabi marah, nggak diberitahukan karena yang meninggal adalah merbot, nggak boleh. Dan saya sering bilang, banyak orang sebenarnya dia orang mulia, tapi kita salah menempatkannya. Guru mamanya di negeri kita itu kurang perhatian, kalah sama artis. Artis itu dihormati betul, ya, hidupnya bermapan. Guru itu hidupnya itu prihatin, susah. Makanya orang kalau mau jadi apa, jadi guru susah. Lihat guru-guru pesantren, kadang dia sarjana tapi tidak dihormati, hidupnya sulit. Di negara maju posisi guru itu mulia. Sama kayak merbot, ya, merbot tuh selalu direndahkan, padahal dia khodim, ya, khodim, pelayan daripada Baitullah, rumah Allah, gitu. Harusnya dihormati. Makanya
banyak merebut itu kehidupannya itu sulit. Karena dianggap profesi yang hina, rendah. Nah, ini salah. Ya, harusnya kita muliakan. Dia masjid jadi bersih, jadi wangi, dan seterusnya. Muliakan. Jadi jangan sampai merebut itu kita rendahkan. Kita yang merendahkan. Ya, saya banyak bilang kepada beberapa DKM, kasih yang layak buat merebut, kasih. Ya, dia punya kemuliaan, gitu. Lihat beda gereja semua ininya pengurusnya mapan, rata-rata yang saya tahu. Beda dengan masjid, ya. Merebut itu selalu sangat prihatin. Ya. Ini nggak benar. Ya, ada banyak profesi-profesi sebenarnya itu mulia profesinya, tapi di masyarakat dianggap rendah. Ya, ini gambaran tentang merebut. Di masa Nabi sudah ada yang namanya merebut, yang dia meninggal kemudian Nabi tidak diberitahukan. Poin yang ke-10, posisi imam ketika menyolatkan jenazah laki dan perempuan. Jadi posisi menyolatkan jenazah, jenazahnya bukan berjejer ke kanan ke kiri, tapi jenazahnya itu memanjang, ya, ke arah kiblat. 1, 2, 3 ke belakang. Kalau seandainya ada jenazah laki dan jenazah perempuan, posisi jenazahnya tidak sejajar. Ya, misalkan posisi imam ini jenazah laki-laki ini dekat kepala, nanti jenazah perempuannya sebelah sini tengah-tengah, jadi nggak sejajar, agak geser ke kanan. Ngerti gak Pak? Ya, pernah saya jelaskan kalau nggak salah. Ini meja nih, umpamanya kurung batang, jenazah laki-laki, posisi imamnya di kepala sini. Ya, kemudian setelah itu jenazah perempuan sebelahnya ke arah kiblat. Tapi nggak sejajar. Kalau sama-sama laki-laki sejajar. Tapi kalau perempuan digeser, begini. Jadi pas tengah-tengahnya. Sini kepala laki-laki, sini tengah-tengah badan jenazah wanita. Karena wanita itu posisi imam di tengah-tengah. Paham nggak Pak? Ya. Jadi jenazahnya tidak disejajarkan. Laki dengan perempuan beda. Ya. Pernah kejadian di masjid saya juga, itu meninggal bareng jenazah, 2 jenazah datang bareng, laki dan perempuan, disejajarkan. Ya, sholat sejajarkan. Jamaah tanya, Pak Ustadz, tadi ada yang meninggal kebetulan 2, imamnya bingung juga, ini gimana nih 2, sejajarin. Saya bilang salah, yang benar kalau laki dan perempuan tidak sejajar. Ya, ini laki-laki, perempuan geser tengah-tengah, gitu. Sah tidak sholatnya kalau sejajar? Sah. Cuman afdolnya itu laki-laki sama perempuan tidak sejajar. Ada juga sholat jenazah melebar kanan ke sana, jenazah ada banyak pamannya, korban bencana. Ini salah. Ke kanan, ke kiri. Itu juga terjadi berapa kasus korban bencana, kayak kemarin korban Semeru ya, jenazah itu ke kanan ke kiri, melebar. Salah, yang benar memanjang ke arah depan. Jadi kalau posisi jenazahnya lebih dari 1, kalau laki-laki
atau perempuan semua, laki-laki semua atau perempuan semua, sejajar nggak masalah. Tapi kalau ada laki dan perempuan, maka tidak sama posisi letak jenazahnya. Gitu. Poin 10 dan poin 11 sudah saya jelaskan, yaitu tentang posisi imam. Poin yang ke-12, dibolehkan mensolati jenazah di dalam masjid. Jadi sholat jenazah itu sunnahnya itu di tanah lapang, sama sholat id di tempat yang terbuka, untuk memberikan syiar kepada manusia, untuk menakuti manusia. Jadi syiar ada dua, ada syiar kegembiraan sholat id, yang kedua ada syiar menakutkan, ya, seperti sholat gerhana, syiar menakutkan manusia, sholat istisqa minta hujan. Kemudian sholat jenazah sunnahnya di luar, cuman karena masyarakat masih belum paham, maka dibolehkan sholat di masjid, atau boleh juga sholat di rumah. Kalau rumahnya memungkinkan, sholat di rumah. Sebagaimana Nabi SAW ketika wafat, jenazahnya nggak dibawa ke masjid. Para sahabat sholat bergantian di rumah Nabi SAW. Jadi Nabi wafat, jenazahnya tidak dibawa ke masjid, Pak. Nabi wafat, jenazahnya nggak dibawa ke masjid, tetap di rumah. Kalau di antara kita rumahnya sempit dan di masjid kemungkinan jamannya lebih banyak, tentu lebih afdol di masjid. Tapi kalau rumahnya besar, ya kan, silakan sholat di rumah. Tapi kalau masjid ada pekarangannya atau ada lapangan di sini tempat orang kumpul-kumpul, nah itu sholat jenazah bagus di situ. Kurung batangnya dibuka, jenazahnya kasih lihat, agar manusia takut suatu saat mereka akan mati. Jangan sombong, jangan angkuh, suatu saat dia mati. Orang kita lihat jenazah terbuka, pikirannya macam-macam, pocong gentayangan malamnya. Seperti di Tangerang, ada sekolahan yang gurunya wafat, kemudian disolatkan di lapangan sekolah, sholat jenazahnya. Malamnya ada isu pocong terbang, gitu. Maklum, negara yang dulunya animisme dinamismenya kuat, gitu. Ini sunnah juga hilang, sholat di lapangan. Di masjid boleh ya, nanti saya jelaskan tentang sholat di masjid, ada ketentuannya. Kalau dibawa ke masjid ada ketentuannya, sebentar ya, nanti ada ketentuannya tentang siapa imamnya, nanti saya jelaskan, ada poin-poinnya, sabar ya. Jadi boleh di masjid ya, cuman kalau di masjid perhatikan, kalau jenazah itu kalau belum disolatkan jangan taruh masjid dulu, biar di ambulan. Ya, karena begini, nggak boleh kita sholat ada jenazah, nggak boleh. Sama seperti kita nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Jadi misalnya kan orang taruh jenazah, kalau ada jenazah kita nggak boleh sholat di situ. Kalau di jenazah kita nggak boleh sholat, kecuali sholat jenazah. Makanya utamanya itu, perhatikan, kalau belum disolatin, tetap di ambulan. Kayak waktu jenazah ibu saya sendiri, ke sholat Jumat, saya bilang jenazah tetap di ambulan, saya bilang.
Nanti udah mau disolatin, baru bawa ke masjid. Jangan taruh di masjid, gitu. Sama di haram juga begitu, taruh di luar dulu, atau di Nabawi juga gitu. Kalau udah mau sholat, baru dibawa, gitu. Jadi jamaah sekalian, ada ketentuannya memang. Jenazah dibawa ke masjid. Jadi bagusnya tetap di ambulan. Kalau udah mau disolatkan, baru masuk ke dalam. Ya, jangan taruh depan gitu. Ya, kecuali udah mau disolatkan. Nah ini bolehnya jenazah di masjid. Ada beberapa kesalahpahaman sebagian orang. Yang pertama ini, jenazah. Orang menganggap kalau di masjid afdol. Tidak, hanya boleh kata ulama. Yang sunnahnya justru di lapangan. Akad nikah. Orang menganggap kalau akad nikah di masjid afdol. Tidak. Hadis yang memerintahkan akad nikah di masjid, hadisnya lemah. Akad nikah di masjid boleh, tapi bukan afdol. Banyak orang akad nikahnya di mana? Di Masjidil Haram. Sekalian umroh, sekalian akad, gitu. Pulang cerai-cerai juga, kayak selebriti itu kan, gitu ya kan. Ya, gaya-gayaan aja depan Masjidil Haram, depan Ka'bah, apa namanya, sholat, apa, akad, gitu. Ini gaya-gayaan, ini nggak benar. Akad nikah di mana saja, di rumah, di gedung, gitu. Jadi nggak harus di masjid. Akad nikahnya di mana? Atin, Sunda Kelapa, masjid gede ya kan? Boleh saja, boleh. Jangan ada anggapan afdol, tidak. Yang afdol tuh sholat, gitu. Kayak tidur. Ustadz, tidur di masjid afdol ya? Ya enggak, malah dilarang sama DKM, ya kan? Ya kan? Makanya banyak masjid itu dilarang tidur di masjid. Tidur di masjid hukumnya apa? Boleh. Haram juga enggak haram. Boleh gitu. Cuman jengkelin kalau ke masjid cuma tidur doang, sholat kagak. Ini banyak juga seperti itu. Tunggu sebentar. Sholat di masjid banyak di masa Nabi. Dan sebagian istri-istri Nabi juga menyolatkan jenazah di masjid. Ya, mau nanya apa? Silakan. Hah? Kalau udah lama sekali. Kalau di masa Nabi sebulan, maka ulama membatasi ya sebulan. Kalau udah setahun ya enggak gitu ya. Udah lama sekali 3 bulan ya enggak. Karena disebutkan sebulan, ya sudah ulama akhirnya membatasi sebulan. Ya kalau udah 3 bulan, dan 4 bulan, ya sudah doain saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Ya. Siapa lagi yang tanya? Iya, Pak. Berapa bulan anak yang baru lahir atau seperti anak yang baru lahir 1 bulan atau 7 bulan, apakah itu boleh disolatkan? Kalau dalam keguguran itu batasan di hadis 4 bulan. Kalau di bawah 4 bulan keguguran, itu dia dianggap sebagai bukan manusia karena belum ada ruh. Maka kasus keguguran itu dilihat waktunya. Kalau setelah 4 bulan, maka dia udah ada ruh, maka berlaku, boleh disolatkan. Makanya orang menggugurkan kandungan itu di bawah 4 bulan dengan di atas 4 bulan lebih besar dosanya di atas 4 bulan. Karena dia udah jadi manusia, dia jadi janin. Kalau sebelum 4 bulan nggak boleh. Makanya juga sebagian ulama kalau sudah 4 bulan ada yang mengatakan boleh diakekahkan karena dia udah manusia. Kalau belum 4 bulan dia belum manusia. Demikian juga kuburannya.
Kalau dia sudah di atas 4 bulan, nggak boleh dikubur di rumah, harus dikubur di kuburan kaum muslimin karena dia sudah ada nyawa. Kalau di bawah 4 bulan, dia dianggap daging biasa sehingga boleh dikubur di mana saja, di pekarangan rumah umpamanya, gitu, boleh. Tapi kalau dia udah 4 bulan, nggak boleh dikubur di pekarangan rumah. Dia dikubur di pemakaman kaum muslimin karena dia sudah ada ruh. Itu masalah janin ini dibedakan antara di bawah 4 bulan dan di atas 4 bulan. Karena di atas 4 bulan sudah ada ruh dan dihukumi sebagai manusia. Makanya kayak zakat juga, zakat fitrah Ramadan. Kalau dia belum ada ruh, nggak perlu dijakatin. Kalau ada ruh, udah 4 bulan, ulama boleh utama dizakatkan karena dia sudah ada ruh, ada janin, gitu. Dan dalam bahasan wiladah bersalin ada namanya hukukul janin, ya, hak-hak janin, hak-hak janin, ya. Makanya kalau perempuan sudah ada ruh, ada di atas 4 bulan, dia harus jaga. Kalau di bawah 4 bulan terjadi keguguran, mungkin nggak terlalu resiko. Tapi kalau sudah 4 bulan dia berdosa, karena ada nyawa di situ. Ada nyawa. Sehingga di masa Nabi SAW ada kejadian seorang perempuan berantem dengan perempuan yang hamil. Hamilnya udah ada janin, udah ada ruh di atas 4 bulan. Dilempar batu, timpuk, mati. Maka diatnya, tebusannya, dia nggak maksud membunuh, pembunuhan tidak sengaja. Kalau pembunuhan sengaja, kena kisos. Ini pembunuhan tidak sengaja, maka dia bayar 2. Pertama, membunuh ibunya 100 ekor onta. Kemudian janinnya 10 ekor onta. Dihitung. Janin itu dihitung. Maka ketika seorang bapak ingin memberikan hibah harta kepada anak-anaknya, yang di perut ada nih, udah 5 bulan, 6 bulan, dihitung. Bapak mau ngasih hibah nih, bapak punya anak 5. Yang dijanin 1, jadi 6, di perut 1. Maka 1 orang dapat 100 juta, yang di perut 100 juta juga dihitung. Gitu. Kalau posisinya sudah di atas 4 bulan. Jadi dalam bahasan fikih kelahiran, fikul wiladah, itu ada bahasan tentang hukukul janin, hak-hak janin. Bahwa janin itu dihitung sebagai manusia biasa, manusia normal, walaupun dalam kondisi janin, karena dia ada ruh, gitu. Panjang memang pembahasan janin ini. Wallahu alam bishawab. Ya, ini loh, ya Pak. Luas, oh, iya. Kalau sholat jenazah di luar, selama tempatnya bersih, layak, ya, nggak kotor, ya nggak perlu pakai karpet. Kan sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Dan yang sholat juga boleh pakai sendal, pakai sepatu, boleh, karena di luar. Ya, boleh. Nggak buka sendal, nggak buka sepatu, karena dia di luar masjid. Ya, jadi nggak perlu harus pakai gelar karpet dan seterusnya. Karena nggak ada rukun, nggak ada sujud. Ya, terakhir apa? Hah?
Ah. Ah. Tidak ada saksinya. Nah, bagaimana kalau zaman sekarang ini orang bersyahadat tidak pakai saksi, dan apakah orang bersyahadat itu harus dituntut dan harus pakai saksi? Oh, ya nanti ada bahasan bagus-bagus. Saya nangkap. Jadi masuk Islam itu, persaksian itu pada zaman sekarang itu bisa dengan yang lainnya. Jadi kalau orang misalnya lihat Islam, baca-baca, kemudian masuk Islam, boleh sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, kerjakan. Nanti saksi belakangan. Nanti ketemu muslim, saya udah syahadat, boleh. Gitu. Jadi nanti lain waktu kita panjangkan masalah ini, karena banyak orang meyakini kalau Islam itu harus disaksikan. Tidak. Jadi boleh ada orang nyaksiin lebih utama, tapi kalau dalam kondisi tertentu, saya masuk Islam nih, apa harus ke masjid cari orang? Ini lapangan Kristen semua nih. Boleh dia ucapkan Islam kondisi-kondisi tertentu. Nah, nanti dia kabarin. Kalau zaman sekarang ada WA kan, atau direkam saya sudah ngucapin syahadat gitu. Jadi seandainya nggak ada saksi, tetap sah masuk Islam. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.